Friends Popol, apa kabar kalian semua? Guys, sekarang Mimin udah di tempat yang ijo-ijo, cocok banget buat healing dan bertamasya. Tempatnya ada di tengah kota, tiket masuknya juga murah loh, cuman 25.000 aja. Dari halte pintu 3 ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah menunggu dijemput Sato untuk menuju ke pintu utama. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau jalan kaki ke pintu utama, cuman ini jauh banget guys, kalian pasti bakal capek. Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada. Here we go, pintu utama. Mimin langsung disambut sama kakak guide TMII guys, buat dijelasin ada apa aja destinasi yang ada di TMII ini. Kalian bisa pilih destinasi melalui klik link di Instagram. Untuk beli tiketnya ada tiket kereta gantung, Jaga Satwa Nusantara, dan tiket annual pass. Tapi berhubung Mimin lupa beli tiket online, jadi belinya offline di sini ya. Karena Mimin animal lovers, jadi Mimin pilih tiket Jagat Satwa Nusantara. Kebetulan juga ada promo Independence Day dari 157.000 jadi 99.000 aja guys. But I'm really sorry for posting this video too late. Jadi kalian gak bisa nikmatin promo kayak Mimin deh. Di tiket yang aku beli ini ada 5 wahana, dimulai dari Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, Dunia Serangga, dan Farmhouse. Itu dia Angling, aka angkutan keliling, sudah siap mengantar ke setiap wahana. So, let's go guys, stay tune ya! Sepanjang perjalanan menuju wahana, kita disuguhkan berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada. Rumah adat ini gak cuma sebagai pajangan doang ya guys, kalian juga bisa mengunjungi setiap rumah adatnya. Di dalam setiap rumah adatnya juga menyuguhkan keunikannya masing-masing. Jadi gak cuma wisata cuci mata doang ya, tapi bisa menambah edukasi juga. Akhirnya kita sampai di wahana yang pertama, Taman Burung. Taman Burung TMII ini berdiri di atas lahan seluas 6 hektar, lengkap dengan 2 kubah raksasa yang membagi koleksi burung Nusantara menurut wilayahnya, yaitu bagian barat Greater Sunda dan bagian timur Wallacea Sahol. Di tengah Taman Burung berdiri Amfiteater Maleo, sebuah arena pertunjukan terbuka yang memperlihatkan keindahan dan kecerdasan satwa langka Indonesia. Tapi sorry ya guys, Mimin gak tahu show schedule-nya kapan dan jam berapa aja. Jadi Mimin cuma bisa ngeliatin ke kalian dari jauh saat elangnya lagi latihan aja. Oke, kita lanjut penelusurannya ya guys. Asli sih, tempat ini beneran cocok buat nyegerin mata dan batin. Soalnya, semua dibuat seakan-akan nyata seperti di hutan-hutan gitu loh guys. Suara gemercik air sungai, kicauan burung-burung. Kalau kata Mimin sih, such a peaceful and relaxing vibes. Nah guys, sekarang kita lagi di Kubah Wallacea Sahol, wilayah yang isinya burung-burung keren dari timur Indonesia sampai Papua. Di sini kalian bisa ketemu burung rangkong, cendrawasih yang elegan banget, sampai kakak tua yang suka ngoceh. Mungkin bisa lebih cerewet daripada temen gosip kalian sih. Pokoknya suasana di Kubah ini bikin serasa lagi jalan-jalan ke hutan Papua, cuman bedanya di sini nggak perlu capek-capek nanjak gunung guys. Di sini ada jembatan gantung di atas, jadi kita bisa lihat burung-burung dari ketinggian.
Rasanya seru banget, kayak lagi manjat santai di pohon yang di tengah hutan, tapi versi nyaman yang instan. Dan kadang tuh ada burung yang terbang deket banget. Mimin jadi ngerasa kayak Mowgli yang punya banyak temen hewan di sekelilingnya. Yuk guys, kita lanjut lagi perjalanan mengelilingi taman burung ini. Next, ini adalah hidden gem di Taman Burung TMII. Namanya Gua Bantimurung. Suasananya adem dan eksotis banget, bikin kita berasa lagi masuk ke gua alami di tengah hutan Sulawesi. Wow, dan ternyata di tengah-tengahnya ada resto kece guys. Tempat buat duduk santai, makan, atau sekedar ngopi sambil ditemanin suara gemercik air dan kicauan burung di sekelilingnya. Rasanya kombinasi yang jarang banget buat ditemuin. Makan enak, tapi sambil berasa lagi petualangan di alam. Nah, arah keluar dari Gua Bantimurung ini adalah kubah raksasa kedua, yaitu Greater Sunda. Tapi Mimin mau langsung lanjutin perjalanan ke wahana selanjutnya aja ya guys. Here we go, wahana kedua, Museum Komodo. Fun fact, gedungnya ini megah banget karena dibangun menyerupai komodo raksasa, lengkap dari kepala, badan, sampai ekor yang meliuk panjang. Jadi sebelum masuk aja udah berasa kayak lagi disambut sama naga purba yang hidup di tengah TNI. Keren banget guys. Dari pintu masuk lalu belok kiri, di sini ada diputerin video dokumenter tentang evolusi komodo. Kita dikasih tahu gambaran gimana kehidupan komodo zaman dahulu hingga sampai saat ini. Nah, di dalam Museum Komodo ini vibes-nya adem banget guys. Selain AC yang dingin, tumbuh-tumbuhan di dalam habitat masing-masing hewan juga bikin suasana makin segar. Vibes-nya sih boleh adem, tapi hewan-hewan yang ada di sini kalau nggak dikandangin udah pasti bikin kita lari ngibrit. Wow, aku amazed banget lihat bagian ini guys. Ini letaknya ada di tengah-tengah ya. Rasanya kayak lagi masuk ke film-film petualangan gitu, soalnya semua detail di dalam kaca ini dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Jadi pas jalan di sini tuh bener-bener berasa lagi ikut ekspedisi hutan tropis gitu loh guys. Dan yang bikin makin keren, koleksinya juga nggak main-main guys. Ada sekitar 200 ekor hewan dari kurang lebih 120 spesies reptil dan amfibi yang bisa kita lihat di sini. Di bagian outdoor nggak kalah nyereminnya guys. Dari buaya beneran sampai hai, kamu buaya putih jelmaan siluman ya. Let's go guys, kita lanjut ke wahana selanjutnya. Jadi di area ini ada dua wahana yang berdekatan guys. Kira-kira mau yang mana dulu ya? Oke, wahana yang ketiga Mimin pilih dunia air tawar. Emang agak effort ya guys buat jalan menuju wahananya, tapi lelahnya akan kebayar sama keindahan wahananya. Trust me. Wow, baru masuk aja kita langsung disambut replika hiu raksasa dan ditambah edukasi videonya yang segede layar bioskop. Bikin pengalaman di dunia air tawar ini makin nyata guys. Di sini ada sekitar 126 spesies dan sekitar 3.000 ekor hewan dari perairan tawar Indonesia maupun dunia. Mulai dari arwana, belida, hingga sinodontis.
Dan banyak ikan lainnya yang belum pernah aku lihat langsung. Beberapa bentuknya sih bikin Mimin mikir ya, ini beneran ikan, bukan cosplay alien kan? Setiap belok soalnya selalu ada kejutan baru guys. Nah, di sini nggak hanya dunia perikanan aja ya guys, tapi ada 2 jenis aligator. Yang pasti ini kandangnya juga dipisah ya guys. Next, kita coba ke lantai 2. Nah, di sini tempatnya gudang fosil yang sangat edukatif. Di sini juga memberikan informasi tentang migrasi ikan guys, yang bermula dari laut, air tawar, hingga riparian. Guys, ternyata di sini ada hidden gem lagi. Wow, ini sih benar-benar di luar ekspektasi Mimin guys. Tapi yang bikin menarik adalah ornamen-ornamen yang ada di dindingnya itu tumbuhan yang hidup ya guys, bukan yang sintetis. Asli deh, tempat ini cocok banget buat kalian yang lagi mumet sama duniawi. Datang ke sini, nikmatin suara air dan lihat ijo-ijo seger. Dijamin langsung bikin pikiran fresh lagi. Wahana selanjutnya kita tinggal nyebrang aja. Yang keempat yaitu dunia serangga. Guys, tahu nggak salah satu hal yang bikin Mimin bangga sama diri sendiri? Jawabannya, nggak takut sama kecoa. Nah, kalau di sini kayaknya Mimin prefer nyebutnya adalah museum serangga ya guys. Mostly yang ada di sini adalah replika, tapi isinya tuh penuh dengan pengetahuan baru. Contohnya kita bisa tahu jenis kupu-kupu tuh ada apa aja dan penyebaran di Indonesia tuh di bagian mana aja. Lagi-lagi guys, ada hidden gems. Meskipun nggak seindah yang tadi ada di dunia air tawar, plusnya di sini ada kupu-kupu yang bisa secara langsung kita lihat kecantikan sayapnya. Last but not least, let's go! Kita ke wahana terakhir. Ini dia wahana yang kelima, farmhouse. Mimin di sini cuman sebentar guys, tempatnya lumayan adem, enak juga buat duduk-duduk santai. Cuman menurut Mimin di antara wahana-wahana yang tadi ini paling bikin Mimin bertanya-tanya. Hah, serius ini farmhouse wahana terakhirku? Soalnya kayak the real farmhouse yang ada di rumahan gitu loh guys. Tapi terlepas dari itu, masing-masing kandang dari hewannya juga bersih sih guys, jadi masih oke. Nah, ini dia yang mencuri perhatian Mimin. Pas lagi lihat dari jauh kayaknya saudaranya Mirka, tapi pas dari deket baunya tuh mirip dogi guys. Dan ternyata dong, memang bener ini namanya anjing padang rumput. Review pentol TMII, kenyalnya pas, bumbu kacangnya oke, porsinya juga lumayan, minusnya rasa dagingnya nggak ada sih guys. Mimin kasih rating 6 dari 10. Oh iya guys, Mimin hampir lupa kalau punya promo ice cream. Rasanya sih B banget ya guys, ekspektasi Mimin kayaknya emang ketinggian. Mimin kasih 4 dari 10 deh. Selesai sudah deh guys perjalanan kali ini. Pemberhentian terakhir ya, sampai sini ya. Dari pemberhentian terakhir ini, Mimin harus jalan buat balik ke pintu utama dan nunggu dijemput Sato untuk dianterin ke pintu 3. Pintu 3 adalah pintu yang pertama kali Mimin masuk. Di pintu 3 juga pemberhentian busway Transjakarta, tapi nggak hanya TJ aja. Ada angkot juga banyak guys buat kalian yang suka naik angkutan umum. Guys, rekomendasi dong tempat satwa-satwa yang next akan Mimin kunjungi.
Mimin harap semuanya yang nonton ikutan happy juga ya. So, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.